warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang saya sendiri Aisyah Nazwa dan teman di samping saya Morisa Aprilia. Saya Salafi Bulfi Amanta. Saya Viola Arvina Minata. Saya Putu Meka Nasya Putri. Kali ini kita akan melakukan apa ya? Pada video ini kami akan melakukan praktikum osmosis menggunakan manisan mangga serta praktikum difusi menggunakan air yang dicampurkan dengan kopi. Enjoy this video! Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut. Zat ini pada nantinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Bahan yang kita perlukan untuk praktek difusi adalah kopi bubuk, air dan suhu panas, air dan suhu normal, dan sendok. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum difusi dengan kopi. Bahan yang perlu kita sediakan itu 2 buah gelas air dengan suhu yang berbeda, yang di sini air panas dan satu lagi air dengan suhu normal, serta 1 sendok kopi untuk masing-masing gelasnya. Baiklah, yang pertama kita akan memasukkan kopi kepada gelas yang panas. Dan kita tunggu 15 menit, lihat perubahannya. Lalu yang kedua kita akan menuangkan kopi pada air yang suhu normal. Dan tunggu 15 menit dan lihat perubahannya. Nah, setelah menunggu 15 menit, kita dapat melihat perbedaan antara kedua gelas tersebut. Pada gelas yang dengan suhu normal terdapat gumpalan-gumpalan kopi, sedangkan pada gelas yang air panas, kopi dan air sudah tercampur merata dan kopinya mengendap di bagian bawah. Nah, dari hasil praktikum yang kita lakukan tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, difusi terjadi pada saat kopi terlarut dalam air. Kesimpulan kedua, cepat lambatnya kelarutan tergantung pada suhu air. Seperti yang kita lakukan, semakin tinggi suhu air, maka kopi akan semakin cepat terlarutnya. Sebaliknya, semakin rendah suhu air, maka kopi akan lama larutnya. Dan kesimpulan terakhir, kepekatan warna air. Kepekatan dalam air kopi yang terlarut tergantung pada banyaknya bubuk kopi. Semakin banyak bubuk kopi yang kita masukkan atau yang terlarut, maka warna airnya akan semakin pekat. Nah, itulah kesimpulan dari hasil praktikum difusi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Osmosis adalah sebuah proses berpindahnya pelarut suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran semi permeable. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk praktikum osmosis dengan manisan mangga yaitu 1 buah mangga muda yang sudah dikupas, 1 sendok garam, 1 sendok gula, dan air yang bersuhu normal. Air 200 ml yang tadi kita masak hingga mendidih. Setelah itu kita masukkan gula sebanyak 200 ml. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk hingga air, gula dan garamnya merata. Nah, sekarang antara air, garam dan gulanya
sudah rata. Baiklah, sekarang kita akan melakukan praktikum osmosis, yaitu proses pembuatan manisan mangga. Bahan yang dibutuhkan yaitu mangga yang sudah dicuci dan diiris kecil-kecil, lalu air yang sudah mendidih dengan dicampurkan 200 gram gula dan setengah sendok teh garam yang telah ditunggu sampai suhunya normal. Lalu langsung saja kita tuang air yang sudah berisi campuran gula dan garam tadi ke dalam wadah yang berisi irisan mangga. Lalu kita aduk hingga tercampur merata antara air campuran dan irisan mangga tadi. Setelah diaduk secara merata, kita tutup manisannya dan kita masukkan ke dalam lemari es. Tunggu sampai 2 hari untuk melihat hasil perubahan yang terjadi pada manisan mangga tersebut. Yang pertama yaitu gelas ukur, yang kedua yaitu timbangan digital, dan yang terakhir yaitu saringan untuk memisahkan antara air dengan mangga. Proses pengukuran volume air yaitu dengan cara memisahkan antara mangga dengan air dan diukur menggunakan gelas ukur. Volume air yang sebelumnya 200 ml berubah menjadi 250 ml. Selanjutnya itu proses pengukuran bobot mangga menggunakan timbangan digital. Bobot mangga yang sebelumnya kurang lebih 200 gram berubah menjadi 136 gram. Berdasarkan data dari hasil pengamatan pada manisan mangga setelah 2 hari, maka dapat disimpulkan bahwa pada manisan mangga terjadi yang namanya peristiwa osmotik, yang dimana mula-mula bobot mangga 200 gram berubah dan mengalami penurunan menjadi 136 gram, sedangkan pada volume air pada manisan mangga yang mula-mula kurang lebih 200 ml mengalami penambahan yaitu menjadi 250 ml setelah 2 hari. Hal ini dikarenakan adanya proses osmosis, yaitu perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel, di mana air gula yang terdapat pada manisan mangga berperan sebagai larutan yang lebih pekat, sedangkan air yang terkandung di dalam daging buah mangga berperan sebagai larutan yang lebih encer. Nah, itu dia kesimpulan yang kami dapat tarik dari hasil pengamatan peristiwa osmosis dengan membuat manisan mangga tadi. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Saya harap kalian dapat memahami kesimpulan yang saya sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hasil praktikum kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dikarenakan di awal video saya tidak ada set perkenalan, dikarenakan ada halangan. Jadi perkenalkan, nama saya Diola Irawan yang juga merupakan salah satu anggota dari kelompok 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait hasil praktikum kami. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa air di dalam gelas menjadi berubah warnanya setelah dicampurkan dengan bubuk kopi? Jawabannya simpel. Hal tersebut disebabkan karena partikel bubuk kopi tersebut akan bergerak ke arah air hingga menyebar. Oleh sebab itu, air yang semulanya putih akan berubah warnanya sesuai dengan warna kopi yang dicampurkan. Karena air yang berada di dalam gelas tersebut akan menyatu dengan warna bubuk kopi yang dicampurkan. Hal tersebut disebut dengan peristiwa difusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah waktu yang diperlukan dalam proses perubahan warna hingga konsentrasi zat menjadi sama?
Waktu yang diperlukan adalah kurang lebih 15 menit. Berikutnya adalah mengapa terjadi kenaikan volume air dan penurunan bobot mangga pada manisan mangga. Hal tersebut terjadi karena buah mangga yang diletakkan di dalam air gula mengalami peristiwa osmosis yang mengakibatkan pergerakan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melintasi membran semi permeabel. Akibatnya sel mengalami plasmolisis sehingga bagian dalam sel pada mangga tampak menyusut dan terlepas dari dinding sel. Bersangkutan dengan pertanyaan tadi, yaitu adakah perubahan volume air dan bobot mangga pada manisan mangga? Jawabannya adalah terdapat perubahan volume air dan bobot pada manisan mangga. Lalu bagaimana perubahan volume air dan bobot mangga setelah 2 hari? Perubahan yang terjadi pada volume air yaitu air yang awalnya sebanyak 200 ml setelah 2 hari kemudian volumenya bertambah menjadi 250 ml. Sedangkan perubahan bobot mangga mengalami penurunan yang awalnya 200 gram tapi setelah 2 hari turun menjadi 136 gram. Apakah osmosis dapat terjadi pada sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia? Jika osmosis dapat terjadi pada sel tumbuhan dan sel hewan, apakah perbedaannya? Osmosis dapat terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya adalah jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka sel hewan akan mengalami krenasi atau mengerkrut. Lalu jika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, sel hewan akan mengalami lisis atau pecah. Sedangkan jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Dan jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, sel tumbuhan akan menjadi turgid. Next question yaitu jelaskan pengertian difusi dan osmosis serta persamaan dan perbedaannya antara keduanya. Nah, karena di awal video tadi sudah dijelaskan pengertian dari difusi dan osmosis, selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan difusi dan osmosis yaitu keduanya tidak memerlukan masukan energi untuk memindahkan zat. Sedangkan perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa difusi dapat terjadi pada campuran apapun, bahkan ketika dua larutan tidak dipisahkan oleh membran semi permeabel, sedangkan osmosis secara eksklusif terjadi melintasi membran semi permeabel. Last question yaitu contoh peristiwa difusi dan osmosis. Contoh dari peristiwa difusi antara lain yaitu saat kita menyemprotkan parfum dan membuang angin. Sedangkan peristiwa osmosis yaitu terjadi pada saat tangan ditenggelamkan ke dalam cucian untuk waktu yang cukup lama, maka kulit terlihat lebih membengkak. Baiklah, itulah hasil dari praktikum kami. Semoga teman-teman dapat mengerti ya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya lagu Rizky Febian. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi